Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, mungkin untuk menghemat waktu biar nanti waktunya secara utuh bisa disampaikan dengan mendatangkan banyak keberkahan. Kita langsung mulai dengan sebuah pertanyaan Pak Ustadz, gimana sih sebenarnya konsep kebahagiaan itu sendiri yang hakiki, yang mungkin bisa kita ikuti dari sunnahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dengan keberkahan yang harus kita bisa lakukan setiap hari dalam keluarga kecil, kehidupan, pekerjaan, dan keseharian. Silakan Pak Ustadz. Baik, aku izin. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Masya Allah. Ini yang datang hari ini pahalanya gede banget. Iya. Karena hari Minggu pagi ya, jalanan ditutup di mana-mana, macet, tapi masih menyempatkan diri ikut kajian. Insya Allah yang datang pagi ini, Allah buka pintu rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala hajatnya. Yang punya masalah, Allah selesaikan. Yang gak punya uang, Allah kasih uang. Yang punya hutang, Allah lunaskan. Banyak yang punya hutang? Banyak. Mau tahu cara melunaskan hutang? Apa caranya? Bayar, benar. Oke, baik. Hari ini topiknya tentang kolaborasi membawa kebahagiaan atau keberkahan. Ya. Dalam surat Al-Maidah, ya, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan dosa. Di bulan Muharram ini, bulan pertama dalam kalender Hijriah Islam, adalah momen terbaik bagi kita untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk kebaikan. Bulan Muharram ini bulan pertama, Bu, dalam kalender Islam, dan termasuk satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Bulan yang diharamkan untuk berperang, bulan yang diharamkan untuk berbuat dosa, bulan yang diharamkan untuk berbuat maksiat, bulan yang diharamkan untuk berbuat keburukan. Makanya penting sekali di bulan Muharram ini kita memulai dengan hal yang baik. Itu dengan apa? Kolaborasi, bekerja sama, dan Masya Allah, apa yang dilakukan oleh BSI hari ini membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya. Dan ini kan bagian dari silaturahim, betul ya? Silaturahim itu pahalanya banyak. Apa aja? 1, membuka pintu rezeki. Siapapun yang datang hari ini, coba lihat kanan kirinya. Siapa tahu itu jadi partnernya, jadi teman barunya, jadi saudara barunya. Kita nggak ada yang pernah tahu. Bisa jadi orang di sebelah kita itu partner bisnis kita. Bisa jadi orang di sebelah kita itu orang yang mungkin bisa membantu masalah kita. Makanya sangat penting sekali kita bisa selalu berkolaborasi atau bekerja sama. Di surat Al-Asr juga kaidah yang lain, wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, dan sungguh orang-orang yang menolong dalam hal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Karena hidup ini kan memang tentang tolong menolong, betul ya? Setiap manusia pasti punya masalah, betul nggak? Siapa yang tidak punya masalah hari ini? Gak ada. Siapa yang masalahnya lagi banyak? Gak ada juga. Insya Allah semuanya tidak ada masalah, tapi pasti akan ada masalahnya, karena memang janji Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat Al-Balad. Bahwa memang manusia itu diciptakan dalam keadaan yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Maka dari itu kita harus saling tolong menolong. Dan saat kita menolong orang lain, jangan melihat siapa yang kita tolong,
Tapi lihatlah siapa yang memerintahkan kita untuk menolong orang itu. Dan siapa yang memerintahkan kita? Allah. Allah memerintahkan kita untuk menolong teman kita yang lagi susah. Allah menyuruh kita untuk menolong teman-teman kita yang mungkin lagi dalam kesulitan. Dan siapapun yang menolong seorang hamba, maka Allah akan bantu hamba itu. Kalau kita menutup aib seorang hamba, Allah akan tutup aib kita. Kalau kita menolong seorang hamba, maka Allah akan menolong kita. Itulah. Dan setiap kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, Bu. In ahsantum, ahsantum li'an husikum. Semua bentuk kebaikan, maka itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada kita. Jadi nggak ada ruginya berbuat kebaikan. Tidak ada ruginya orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita tidak boleh kita tidak boleh suuzon kepada orang. Betul ya? Apa bedanya husnuzon dan suuzon? Husnuzon berprasangka baik, suuzon berprasangka mana yang baik? Husnuzon atau suuzon? Husnuzon. Kita dilarang untuk berprasangka buruk terhadap orang lain. Kepada manusia aja kita nggak boleh bersuuzon, apalagi kepada Allah. Gimana sih suuzon sama Allah? Kita meragukan kemampuan Allah, kita menganggap Allah tidak mendengarkan kita menganggap doa-doa kita mungkin nggak akan dikabulkan. Itu bentuk suuzon kepada Allah. Tapi kita harus husnuzon kepada Allah. Kita harus selalu berbayangkan bagaimana Allah itu sangat baik pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jadi Masya Allah, Bu, Pak. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah pun akan memberikan apa yang kita sangkakan baik. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Berdoa. Apapun masalah kita hari ini, jangan lupa berdoa. Dan Allah akan mengabulkan setiap doa dari hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya pasti akan aku perkenankan, pasti akan aku kabulkan bagimu. Jadi setiap doa yang kita panjatkan, maka itu akan dikabulkan oleh Allah. Selama mulut kita masih bisa meminta dan hati kita masih tergerak untuk memohon kepada Allah, maka selama itu juga Allah akan mengabulkan segala doa kita. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Ada 3. Yang pertama, dikabulkan langsung, kontan. Ibu minta A, Allah kasih A. Ibu minta pengen makan enak hari ini, tiba-tiba ada telepon yang ngajakin makan. Ibu minta uang karena nggak ada uang, tiba-tiba ada orang nelpon, nawarin duit. Dari pinjol tapi. Kalau butuh uang ke BSI ya. Yang kedua, bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Dengan cara ditunda. Kita minta hari ini, Allah baru kasih mungkin minggu depan. Kita minta hari ini, Allah baru kasih bulan depan. Kita minta hari ini, Allah baru kasih tahun depan. Dan semua orang pasti menunggu. Jangankan kita, seorang nabi, seorang rasul, pada saat dia berdoa, itu harus menunggu, Bu. Nabi Zakaria menunggu lebih dari 50 tahun hanya untuk mendambakan seorang anak. Nabi Ibrahim menunggu puluhan tahun juga sampai lahirnya Nabi Ismail. Nabi Muhammad pada saat berdoa memohon kepada Allah untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, itu harus menunggu selama 17 bulan. Bayangkan. Orang-orang soleh itu semuanya menunggu. Apalagi kita manusia biasa ya, yang mungkin ibadahnya on and off, kadang suka bohong, kadang suka buat dosa, kepengennya doa malam ini besok pagi langsung dikabulin. Kayaknya. Padahal Allah memerintahkan kita untuk menunggu. Apapun yang kita inginkan maka tunggu, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Dengan cara diganti dengan yang lebih baik.
Kita minta A, tapi Allah tahu A ini nggak baik buat kita. Makanya Allah ganti dengan yang B. Yang B juga Allah tahu ini nggak baik buat kita, diganti dengan yang C. Nah inilah masya Allah baiknya Allah. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi apa yang menurut kita mungkin tidak baik, ternyata itu baik di mata Allah. Dan apa yang menurut kita baik, ternyata tidak baik di mata Allah. Dan mana yang lebih baik? Di mata Allah atau di mata kita? Mata Allah. Kenapa? Di akhir ayatnya ada wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Pengetahuan kita itu terbatas, Bapak Ibu. Pengetahuan kita itu hanya sebatas apa yang kita tahu, hanya sebatas apa yang kita baca, hanya sebatas apa yang kita dengar. Tapi Allah, Masya Allah, wa huwal azizul aziz. Dan dialah Allah yang maha kuat dan maha berkuasa. Nah, bagaimana kita memaknai bulan Muharram ini sebagai bulan yang penuh dengan kolaborasi, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan kerjasama, ya, untuk meraih kebahagiaan. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang disebut doa sapu jagat. Kenapa? Karena satu doa mendapatkan semuanya. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terbebas dari siksa api neraka. Jadi hidup di dunia ini adalah ujian. Saat kita hidup di dunia, maka kita harus siap dengan berbagai apa? Ujian. Dan pasti semua orang diuji. Ya. Tapi kita juga bisa membantu masalah orang lain. Kita juga bisa menolong jika ada teman-teman atau sahabat kita yang mungkin juga sedang tidak dalam kondisi yang baik. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita bisa menolong, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membantu siapapun yang sedang dalam kesulitan. Kalau kita sulit, seneng nggak kalau ada orang yang bantu? Seneng. Begitu juga halnya, kalau ada teman kita yang sulit, maka teman kita itu pasti akan seneng kalau kita bantu. Makanya sangat penting, ayo kita sama-sama nih, di bulan Muharram ini, kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Dan Allah bilang, jauhi prasangka, jauhi suudzon, karena nggak baik. Ijtanibu katsiran minaz dzon, inna ba'daz dzanni itsmun. Jauhilah darimu prasangka, jauhilah darimu suudzon, jauhilah darimu negative thinking, karena itu nggak baik. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jadi Allah melarang kita untuk bersuudzon kepada siapapun. Kepada manusia aja yang banyak kurangnya, banyak celaknya, itu Allah larang untuk suudzon. Apalagi suudzon kepada Allah yang tanpa celah, yang tanpa kekurangan, yang memiliki sifat maha. Apa itu maha? Tidak terbayangkan dan tidak terbandingkan. Jadi sangat penting sekali bagaimana kita di dunia ini mulai tolong menolong, mulai membantu sesama, sehingga akan ada apa? Kebahagiaan. Dan bagaimana agar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati di dunia ini? Sholat. Nah, jangan pernah tinggalkan sholat. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was sholat. Dan mohonlah pertolongan dari Allah, dari sabar dan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah melalui dua hal. Dua S. S yang pertama apa? Sabar. S yang kedua? Sholat. Sabar itu apa? Sabar itu tenang
dan meyakini bahwa akan ada Allah yang menyelesaikan masalah kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Tenang aja, sabar. Nah, yang kedua, penting sekali sholat. Sholat ada 5 waktu. Subuh, zuhur, maghrib, asar, isya. Ya. Subuh. Siapa yang sholat subuh tadi pagi? Sholat semua ya? Masya Allah. Insya Allah yang sholat subuh tadi pagi, hari ini dapat rezeki besar. Apalagi datang ke acara BSI. Dapat rezeki nanti, dapat duit insya Allah. Ya. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4:30 nih, suara apa? Ya, kalau orang nggak biasa subuh, ketiduran lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur. Ngapain biasanya ibu-ibu kalau zuhur? Tidur. Kelewat ya. Salatnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asar. Ngapain biasanya asar? Nyuci, check out, keranjang kuning, keranjang oranye, nonton, kelewat lagi asarnya. Hayya 'alas shalah. Maghrib. Ngapain maghrib? Masak. Masak atau apa? Lewat lagi. Hayya 'alal falah. Isya. Ngantuk, ketiduran ya. Makanya banyak masalah datang kepada kita karena kita nggak sholat. Tapi kalau kita sholat, insya Allah Allah akan angkat kesulitan kita. Insya Allah Allah akan hilangkan masalah. Karena itu janji Allah. Sholat adalah ibadah yang paling basic, paling dasar yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena sholat adalah fondasi dari Islam. Bangunan ini Bu, ya JCC yang megah seperti ini, kalau nggak ada atapnya masih bisa berdiri nggak? Masih. Kalau nggak ada temboknya masih bisa berdiri nggak? Masih. Tapi kalau nggak ada tiangnya, tiang-tiangnya masih bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Nah itulah sholat 5 waktu. 5 tiang inilah yang menjadi fondasi utama kita dalam berislam. Kita kalau nggak zakat, kita kalau nggak sedekah, kita nggak puasa, kita tetap Islam. Tapi kalau kita tidak sholat, kita bukan Islam. Itulah yang membedakan antara umat muslim dengan lainnya. Jadi sholat itu sangat-sangat penting. Menjadi fondasi dasar. Ya. Bahkan di salah satu hadis ya, bagi seorang perempuan, itu cukup sholat 5 waktu aja. Nggak perlu sholat sunnah yang lain, hanya sholat 5 waktu, maka insya Allah akan masuk surga. Ada 4 tuh kewajiban seorang wanita ya. Idzal mar'atus sholata khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at wa hafizat farjaha. Yang keempat, wa ata'at zaujaha. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan 30 hari, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ta. Silakan pilih pintu surga manapun yang kamu inginkan. Itulah nikmatnya salat. Jadi apapun masalahnya, salat. Apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, selama kita masih ada sajadah, maka hamparkan sajadah itu. Ketika kita hilang arah, ketika kita nggak tahu harus kemana, ketika pintu depan kita tertutup, samping kita tertutup, belakang kita tertutup, maka selalu ada langit yang di atas, yang terbuka, yang akan menerima segala permohonan kita. Selama kita masih tahu kemana arah kiblat, maka selama itu juga kita tidak akan hilang arah. Apapun masalahnya, seberat apapun cobaannya, sedahsyat apapun badainya, selalu ada tempat untuk meminta kepada Allah. Dan Allah sangat senang sekali diminta Bapak Ibu. Allah itu gak seperti manusia. Kalau kita meminta kepada Allah, maka Allah sangat senang sekali. Beda sama manusia. Manusia kalau dimintain, kesel gak Bu? Kesel.
Tiap hari misalkan ibu nih, ada yang minta 100, pinjam 200, minta 50 gitu. Pasti bete kan? Bete ya. Pinjam dulu dong 100 gitu. Pasti bete. Tapi manusia enggak. Manusia atau Allah justru sangat senang kalau kita meminta. Karena memang Allah itu punya sifat maha. Apa itu maha itu tadi? Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa ditandingi, dan tidak terjangkau oleh manusia. Kalau kita baik, tapi Allah maha baik. Kita itu hebat, tapi Allah maha hebat. Allah itu setiap hari sibuk mengurus kita. Kulla yaumin huwa fi syak. Setiap hari Allah sibuk mengurus hamba-hambanya tanpa merasa berat sedikit pun. Allah sibuk mengurus kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi Allah ini tidak pernah berat mengurus kita. Dari mulai kita tidur malam hari sampai keesokan harinya kita bangun, kemudian kita beraktivitas, kita dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih kebaikan, dikasih keberkahan. Selama itu juga Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah merasa lelah, Allah tidak pernah merasa berat untuk mengurus hambanya. Dan bukan hanya kita. Ada berapa jumlah manusia di muka bumi ini? 1 miliar lebih ya? 7 miliar mungkin ya? 7 miliar kurang lebih, bayangkan. 7 miliar. 7 miliar umat manusia diurus sama Allah, dan Allah tidak merasa berat sedikit pun untuk mengurusnya. Makanya itu menjadi pelajaran dan menjadi makna bagi kita semua bahwa hidup ini harus saling tolong menolong. Kalau hari ini kita menolong orang lain, maka besok orang lain yang akan menolong kita. Dan jangan pernah melihat siapa nih yang mau kita tolong. Dia gak pernah nolongin saya gak mau nolongin dia. Jangan. Selama kita bisa menolong orang itu, maka tolonglah. Karena yang memerintahkan kita itu adalah Allah. Sehingga balasan kebaikannya pun dari Allah. Jangan mengharapkan sesuatu kepada manusia. Kalau kita menolong A misalkan, lalu A itu tidak menolong kita balik, gak apa-apa. Karena balasan pahala itu bukan dari si A. Balasan kebaikan itu bukan dari si A, tapi dari Allah. Atau bisa jadi Allah kirimkan lagi orang yang lain. Ada B, ada C, ada D untuk menolong kita. Dan satu hari nanti pasti kita yang akan butuh pertolongan. Betul. Karena hidup ini seperti roda, Bu. Kadang kita di bawah, gitu ya. Kadang kita di atas, kadang kita di samping, kadang kita di tengah. Itu hidup. Tapi selama kita selalu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu pula lah yang akan kembali kepada kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap kebaikan kita, sekecil apapun, itu pasti akan dibalas oleh Allah. Begitu juga seburuk apapun perbuatan kita, sekecil apapun perbuatan buruk kita, maka Allah akan membalasnya. Dan Allah betul-betul maha pengasih lagi maha penyayang.